Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengutarakan konsep pemasaran atau marketing. Baik, kita awali ya. Kegiatan pemasaran atau marketing itu sangat menyentuh setiap sisi kehidupan manusia. Melalui sarana pemasaran atau marketing, produk dan jasa menciptakan standar hidup sehingga dikembangkan dan disuguhkan kepada masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Nah, marketing itu mencakup banyak kegiatan, dari mulai riset pemasaran, kemudian pengembangan produk, pendistribusiannya, kemudian periklanan, dan kegiatan-kegiatan pemasaran lainnya. Pemasaran itu memadukan beberapa kegiatan yang dirancang sedemikian rupa dalam upaya melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen, di mana dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan konsumen itu difokuskan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Karena pada dasarnya keberhasilan perusahaan adalah merupakan juga keberhasilan dalam pemasarannya. Pemasaran juga merupakan proses sosial dan juga manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, ya, dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, ini merupakan konsep inti dari pemasaran, ya, yang meliputi konsep inti dari pemasaran itu adalah satu, adanya kebutuhan atau needs. Kedua, keinginan untuk memiliki suatu produk atau barang, ya, atau dalam bahasa Inggris wants. Juga adanya permintaan atau demand, baik produk barang, jasa maupun gagasan atau ide. Nah, dalam hal ini berlaku nilai, ya, value, juga biaya serta kepuasan. Di mana dalam kepuasan ini ada pertukaran dan transaksi. Ya, terjadinya transaksi itu karena adanya kepuasan, adanya kenyamanan dalam proses pertukaran barang dan jasa, ya, melalui alat transaksi atau alat tukar, ya. Nah, sehingga dengan pertukaran ini dan transaksi yang melibatkan alat tukar atau alat transaksi, maka terjadi jaringan, ya, yaitu jaringan pasar, ya, di mana jaringan pasar itu tentu akan melibatkan pemasar dan prospek, ya. Nah, dengan demikian, manajemen pemasaran adalah merupakan penganalisaan, ya, merupakan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemasaran, dan dengan tujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan akhir dari pemasaran itu erat
hubungannya dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuannya, pihak perusahaan pada dasarnya menitik beratkan kepada kepuasan pelanggan. Puas pelanggan akan terjadi transaksi, akan terjadi penjualan. Ya. Kemudian terpenuhinya kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Ya. Kemudian penyediaan barang atau jasa, kemudian juga selanjutnya ada proses pendistribusian, kemudian ada proses depresiasi produk dan lain sebagainya. Nah, ada karakteristik yang mempengaruhi perilaku pelanggan, karakteristik yang mempengaruhi perilaku pelanggan, ya. Secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik khusus yang berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Ya, ada karakteristik khusus ini dari perilaku pelanggan ini yang mempengaruhi, ya, secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik khusus yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal mencakup, ya, ini dari kepuasan diri sendiri. Internal itu yang mencakup gengsi, juga pengakuan, kemudian juga persepsi, ya, kemudian juga gaya hidup, kemudian juga budaya, kemudian subkultur, kelas sosial, referensi, guru, grup, keluarga, faktor strategi dan faktor strategi marketing, ya. Nah, secara umum karakteristik secara umum itu antara lain, ya, secara umum itu jenis kelamin, nah, kemudian usia atau umur, agama, kepercayaan, budaya, pendidikan, dan pendapatan, ya. Itu yang mempengaruhi terjadinya penjualan, terjadinya transaksi tadi. Nah, ada karakteristik, terutama ini dalam perilaku pelanggan atau konsumen, ada dua karakteristiknya, yaitu karakteristik khusus yang menyangkut faktor internal, ya, juga faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu lebih banyak ke kebutuhan sendiri, ya. Faktor internal mencakup kebutuhan sendiri, ya, terutama dikaitkan juga dengan orang lain, misalnya gengsi, ya, kemudian pengakuan, tuh, kemudian persepsi, motivasi, kepribadian, juga emosi. Juga ada faktor eksternal yang di luar dirinya, ya, dari pelanggan tersebut, ya, yang mencakup demografi dan juga gaya hidup, ya, kemudian budaya, ya, subkultur, kelas sosial, referensi grup dan keluarga, serta faktor strategi marketing. Kemudian ada lagi karakteristik perilaku secara umum, ya, antara lain jenis kelamin, usia, umur, agama, kepercayaan, budaya, pendidikan, dan pendapatan. Tuh. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.